Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ria Roza. Kali ini saya akan menerangkan tentang bahan ajar berbasis problem based learning. Kebetulan saya mengajar di kelas 2. Tema yang saya ambil, tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup sehat dan bersih di sekolah. Nah, ini yang pembelajaran satunya. Saya berada di Universitas Surabaya. Jadi sebelum kita membuat bahan ajar, yang pertama dulu kita tentukan adalah identitasnya. Seperti ini. Nah, ini bisa identitas itu berupa sekolah, kemudian kelas, semester, kemudian tema berapa. Kebetulan saya tema 4, subtema 2, dan pembelajaran 1. Setelah identitas ini, barulah kita bisa menentukan kompetensi inti. Kompetensi inti ini diambil di buku guru ya. Di tema 4 ini kompetensi intinya ada 4. Nah, saya copy pastekan di sini. Yang pertama, menerima dan menjalankan dan menghargai agama lain dan anut. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, memahami pengetahuan faktual, dan menunjukkan keterampilan berpikir. Setelah kompetensi inti, barulah kita petakan KD yang tergabung di dalam subtema 2 tersebut. Nah, kebetulan di pembelajaran 1 ini ada 3 mata pelajaran yang tergabung. Ada bahasa Indonesia, SBDB, dan matematika. Di dalam ketiga mata pelajaran yang tergabung ini, kita buat KD-nya. Kalau bahasa Indonesia, KD yang tergabung 3.4 dan 4.4. Kita tulis di sini. Kemudian kalau matematika ada 39 dan 49. Dan kalau SBDB ada 32 dan 42. Setelah kita membuat pemetaan KD, barulah kita tuangkan indikatornya. Nah, seperti ini. Ini indikator bahasa Indonesia. Kebetulan di sini saya membuat hanya 3 karena keterbatasan waktu. Yang penting di dalam tema itu sudah mencakup indikator yang dari KD yang dimintanya. Setelah indikator bahasa, kita tuangkan juga indikator SBDB dan matematika. Karena apa? Karena di sini SBDB dan matematika itu termasuk di subtema 1 pembelajaran 1. Maka kita tuangkan juga di sini. Nah, di sini saya membuat SBDB indikatornya ada 4 kan, dan ke matematika ada 2. Setelah itu, barulah kita masuk tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita? Kita tuangkan di sini. Kebetulan saya membuat tujuan pembelajarannya ada 8. Saya tuangkan di sini. Setelah tujuan pembelajaran, barulah kita masuk materi pembelajaran. Materi bahasa Indonesia, yang pertama ada teks tentang lingkungan sehat, kemudian kosakata berhubungan dengan lingkungan sehat, dan laporan sederhana tentang lingkungan sehat. Kalau SBDB tentang gerak tari menyapu lantai. Kalau matematika sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar, perbedaan segitiga dan segi empat. Setelah itu barulah kita uraikan materinya. Di sini saya membuat materi bahasa Indonesia dalam bentuk teks percakapan. Boleh juga dalam bentuk lain yang sebaiknya teks yang kita buat itu ada kaitannya dengan materi yang kita tuangkan tadi. Setelah itu, barulah kosakata yang berhubungan dengan lingkungan sehat itu kita buat di sini apa-apa saja kosakatanya yang berhubungan tentang lingkungan sehat. Kalau teks saya di atas ada seperti kemoceng, pasar, bed, sapu, lantai, dituangkan di sini. Setelah kosakata itu baru kita buat laporan sederhana tentang lingkungan sehat. Bagaimana lingkungan sehat di sekolah kita? Nah, kita tuangkan di sini. Barulah masuk lagi ke SBDB. SBDB-nya koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki. Kita buat seperti ini, gambar seperti ini, kemudian keterangan. Ini bebas ya. Ini menurut versi ibu-ibu dan bapak-bapak masing-masing. Tapi kalau menurut versi saya mengambilnya di tema 4, subtema 1 PB1. Setelah saya lihat buku siswanya, maka materi yang dapat saya ajarkan kembangkan seperti ini. Kemudian matematikanya saya mengambil sisi, kemudian sudut dan titik sudut ya. Setelah itu barulah masuk lagi penjelasan mengenai segitiga tadi. Mana yang titik sudut, mana yang sisi, kemudian berapa banyak sisinya, berapa banyak titik sudutnya, kita terangkan, dituangkan di sini semuanya.
Baru yang terakhir kita bisa membuat sumber belajar. Dari mana kita ambil? Maka kita tuangkanlah di sini. Boleh dari YouTube atau buku-buku yang relevan, kita tuangkan semuanya di sini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga Bapak Ibu yang mengikuti PPG ada sedikit gambaran tentang membuat bahan ajar. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam.